Oke, siap semua kan? Alhamdulillah, tetap semangat dan luar biasa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali meski tidak secara langsung. Kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rasul dan Nabi Allah ada 25. 25 ini dimulai, yang nomor 1 adalah Nabi Adam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umat Islam, Nabi kita adalah Nabi Muhammad, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita. Adik-adik yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah, sudahkah kenal kalian dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kita mengenalnya tanggal 12 Mulud, ya. Pada hari Senin tahun Gajah. Ya, kalau ingat sholawat, Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah, dinane Senin 12 Maulud tahun Gajah. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang Romo asmane Sayyid Abdullah. Ya, dari lagu itu kita tahu Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Maulud atau Rabiul Awal tahun Gajah. Ayo, siapa yang tahu kenapa disebut tahun Gajah? Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun Gajah karena pada saat sebelum kelahiran Nabi Muhammad terjadi peristiwa gajah. Peristiwa pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah. Diceritakan waktu itu seorang raja dari Persia yang bernama Abraha ingin menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha ini membawa pasukannya yang naik gajah. Kemudian pasukan Abraha ini datang ke Mekah dan mau menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah ini tempat suci yang dilindungi oleh Allah, maka dengan Allah dengan kekuatannya melindungi Ka'bah dari serangan tentara Abraha yang menaiki gajah ini dengan menurunkan tentara Allah yang berupa burung ababil. Maka ketika tentara gajah ini mau menyerang Ka'bah, maka datanglah burung-burung ababil ini dengan membawa kerikil, batu kecil dari neraka. Ya, karena neraka itu sangat panas, batu kecil pun sangat panas. Dan burung-burung ini terbang di atas pasukan gajah dan menjatuhkan kerikil-kerikil kecil ini di atas kepala para tentara Abraha yang naik gajah. Maka seketika itu pasukan Abraha dan gajah-gajahnya mati tertimpa batu kecil yang sangat panas. Dan karena saking panasnya ini, batu yang mengenai tubuh orang maupun hewan langsung tembus berlubang. Nah, disebutkan pasukan bergajah ini mati dan tubuhnya berlubang seperti daun yang dimakan ulat. Tahu kan, daun ketika dimakan ulat berlubang. Nah, karena terjadi peristiwa besar dengan tentara gajah inilah, maka orang-orang Arab mengingatnya bahwa itu tahun gajah. Ya, setelah kejadian tentara gajah itu, kemudian Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang wanita suci yang bernama Siti Aminah. Ya, tadi dinyanyikan dalam sholawat, engkang ibu asmane Siti Aminah. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya engkang Romo namanya
Sayyid Abdullah. Jadi ibunya Nabi Muhammad bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Sayyid Abdullah. Namun sayang sekali Nabi Muhammad ketika sudah lahir tidak bisa melihat ayahnya, karena ayahnya telah meninggal dunia saat Nabi berumur 6 bulan di dalam kandungan. Setelah Nabi lahir, kemudian Nabi Muhammad dirawat dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah 2 tahun setelah tidak menyusu, karena Halimah Sa'diyah sangat menyayangi Nabi Muhammad, maka ditambah lagi 2 tahun merawat Nabi Muhammad. Namun dalam peristiwa ketika merawat Nabi Muhammad terjadi peristiwa luar biasa, di mana ketika itu malaikat datang kepada Nabi Muhammad dan membuka dadanya Nabi Muhammad untuk membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad oleh malaikat dibersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor dan perilaku tercela. Yang ada dalam Nabi Muhammad hanyalah perilaku terpuji, yakni perilaku yang sangat baik atau sikap atau akhlak yang mulia. Karena melihat peristiwa yang luar biasa itu, maka Nabi Muhammad dikembalikan kepada orang tuanya, yakni Ibunda Siti Aminah. Tak lama kemudian, ketika umur 6 tahun, Nabi Muhammad harus kehilangan ibunya. Sedih sekali, usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Namun, beliau kemudian dirawat oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Kakeknya adalah Abdul Muthalib. Siapa? Kakek Abdul Muthalib. Namun, tak lama juga ketika usia 6 tahun, kakeknya Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib, juga meninggalkan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Nah, dengan pamannya Abu Thalib ini, Nabi Muhammad diajari cara berdagang. Ya, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya. Dan disinilah Nabi Muhammad mulai dikenal orang bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat jujur. Ya, dimanapun Nabi Muhammad berdagang, beliau selalu berdagang dengan jujur. Dimanapun berada, Nabi Muhammad selalu berkata dengan jujur. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu dikatakan dengan jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain. Oleh karena kejujurannya ini, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita berumur panjang dan sehat, dan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini dulu. Marilah kita tutup perjumpaan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.